Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi pembelajaran. Best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Lokasi Sekolah Dasar Katolik Andaluri, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lingkup pendidikan Sekolah Dasar. Penulis Maria Damaris Puat, SPD. Tanggal PPL Aksi 1, Kamis 22 Juni 2023. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik kelas 1 pada pembelajaran tematik materi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 99. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini yaitu guru belum menggunakan metode dan model pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran hanya berpusat pada guru dan guru belum memanfaatkan teknologi informatika dalam pembelajaran. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan. Diharapkan praktik dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik dan dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai guru, saya bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang dan menyenangkan, dan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan, tantangan saya sebagai guru yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana metode ceramah masih mendominasi, sehingga peserta didik mudah merasa bosan dan kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Guru masih sulit dalam menemukan model, metode, dan media yang tepat. Kurangnya motivasi belajar peserta didik untuk mengulang pelajaran baik secara mandiri maupun berdiskusi dengan guru, dengan rekan-rekannya, baik di sekolah maupun di rumah bersama orang tua. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini yaitu mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD, PPT untuk presentasi, dan video yang mendukung dalam pembelajaran. Mendapatkan dukungan dari kepala sekolah membutuhkan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat yang membantu pada saat pengambilan video. Memaksimalkan pengelolaan kelas. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu pemilihan model pembelajaran yang inovatif dengan memahami
karakteristik peserta didik, dan karakteristik materi pelajaran. Model pembelajaran yang dipilih yaitu problem-based learning dan metode pembelajaran, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan pemilihan media yang tepat dan menarik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu menggunakan video pembelajaran. Proses yang dilakukan untuk pelaksanaan aksi 1 yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran, yaitu menyusun RPP, menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran, LKPD, serta menyusun kisi-kisi penilaian dan rubrik penilaian. Yang terlibat pada PPL yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dan penilai dalam proses pelaksanaan pembelajaran, rekan sejawat yang membantu terlaksananya perekaman video pembelajaran. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan yaitu respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Hal ini dapat dilihat dari rubrik pengamatan perform kelompok di mana peserta didik aktif dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di akhir pembelajaran, semua siswa menyatakan senang mengikuti pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan: guru sebagai sumber daya manusia yang berperan merancang proses pembelajaran di sekolah. Hal lain yang perlu disiapkan sarana yang digunakan seperti proyektor, laptop, speaker, dan jaringan internet. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu semua tahapan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP, tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan, penggunaan model pembelajaran inovatif berpusat pada peserta didik, dan video pembelajaran dapat membantu dalam penyampaian materi sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Respon rekan sejawat sangat positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan, karena berdampak besar terhadap motivasi belajar peserta didik. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini yaitu kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif yang dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat. Dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut yaitu guru harus lebih kreatif dan inovatif memilih media dan model pembelajaran yang tepat agar pembelajaran menjadi gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan, sehingga dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran yang nantinya berdampak pada peningkatan kemampuan belajarnya. Sekian pemaparan laporan terkait best practice yang sudah saya lakukan. Terima kasih dan salam. Mantap.